أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Pagi ini atau subuh ini Anda akan memberikan muqaddimah untuk antum semuanya dulu sebelum kita masuk ke inti pelajaran kita tentang bimbingan tajwid ataupun pengkaderan, memberikan materi-materi tajwid Al-Quranul Karim. Pertama, karena di sini difokuskan pada antum yang mau mengajar, nasihat yang bukan nasihat, masukan. Bukan anak-anak tidak level memberikan nasihat pada antum. Ya, level masukan dan mengajak antum semuanya sebagai kita yang berniat atau melaksanakan, mengamalkan ataupun memposisikan diri untuk mau mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin, maka kita tanamkan dalam jiwa dan keimanan kita dan kepribadian kita tentang hal-hal yang mesti diperhatikan yang berikut ini. Karena kalau tidak atau kurang memperhatikan ini, banyak atau ada, kalau tidak mau dikatakan banyak, orang pengajar Al-Quran terjerumus ke perbuatan dosa. Dia mengajar Al-Quran terjerumus perbuatan dosa karena kurang memperhatikan hal ini, hal yang akan disampaikan berikut. Yang diharapkan pahala, tapi malah dosa yang dapat. Mungkin hadisnya sering disampaikan oleh Ustaz. Yang anda tidak hafal lafaz hadis secara lengkap, maknanya saja anda akan sampaikan di kesempatan pagi ini sebelum masuk poin-poin nasihat tadi atau poin sikap dan adab yang mesti dipenuhi oleh seorang pengajar Al-Quran. Untuk mengajarkan Al-Quran memang besar pahalanya. Satu hadis saja yang kita tanamkan dalam hati kita, insyaAllah sudah cukup sebenarnya. Cuma ancamannya juga besar. Hadis yang menjanjikan pahala yang sangat besar ataupun balasan yang sangat besar untuk pengajar Al-Quran adalah khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah pengajar Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu pahala yang besar sebenarnya, janji yang besar. Sebaik-baik kalian adalah khairukum. Kalau sebaik-baik itu tidak ada yang lebih baik daripada itu lagi sebenarnya. Semua kebaikan untuk yang akan diberikan oleh Allah kepada hambanya akan diberikan kepada orang pengajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran wa 'allamah, dan mengajarkannya. Namun sebelum kita membayangkan hal itu, kita harus menjaga, memagari diri kita dan jiwa kita dengan hal-hal yang membahayakan untuk kita semuanya juga. Karena pengajar Al-Quran, orang yang bergelut dengan Al-Quran, penghafal Al-Quran, juga ada ancamannya. Ancamannya adalah orang yang diantara orang-orang ataupun golongan yang pertama dimasukkan ke dalam neraka, yaitu penghafal Quran.
Sebenarnya bukan penghafal Al-Quran untuk orang menghafal 30 juz, bukan itu sebenarnya. Ya, penghafal Quran, pengajar Quran, pokoknya yang bergelut dengan Al-Quran untuk mengajarkan kepada kaum muslimin, atau menghafal Quran, atau jadi imam, dia termasuk itu, maka dapat ancaman juga. Orang yang diantara orang yang diancam pertama masuk neraka. Jadi ada janji yang besar tadinya, dan ada juga ancaman yang besar. Oleh karena itu, sebelum kita lanjut untuk memposisikan diri untuk menjadi pengajar Al-Quran, dua kabar pertakut tadi dan juga kabar gembira tadi seiring sejalan harus dibawa terus. Ke janji Allah tadi, pahala yang besar, anugerah yang besar, pokoknya yang terbaik yang ada dunia dan akhirat akan diberikan kepada yang belajar Al-Quran dan pengajar Al-Quran. Namun ancaman besar juga yang paling hina yang akan diberikan oleh Allah SWT, azab bagi orang pengajar Al-Quran, penghafal Quran, atau imam muslimin dalam sholat, jika dia tidak ikhlas dalam mengamalkan ini, tidak ikhlas. Jadi cacatnya cuma satu itu aja, tidak ikhlas. Ya, yang pertama tadi, kalau ikhlas dia mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran, menghafal Quran, maka balasannya tadi khairukum, yang sebaik-baik dunia dan sebaik-baik akhirat akan diberikan kepada orang yang belajar Al-Quran dan pengajar Al-Quran, dengan catatan apa? Ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu gampang di lisan diucapkan, tapi berat untuk dipertahankan, untuk diamalkan dalam hati kita. Karena ikhlas adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan jasad. Tampak kali orang itu ikhlas, salah ucapan itu dia salah kan? Kayaknya ustadz itu atau kiai itu, ataupun kalau Melayu atau buya orang Minang. Kalau orang Melayu sini apa? Panggilan ustadz biasa ya? Atau ustadz? Kan ustadz. Orang Melayu panggil ustaz. Atau apa panggilan buya? Kalau di Sumbar buya. Kalau di Melayu ini panggilan pengagung kepada guru ngaji apa? Ustaz biasa aja. Jadi udah Indonesia secara umum aja ya, ustaz. Kalau Jawa kan kiai. Kalau Minang buya. Atau kalau di Sunda abuya itu bapakku ya. Penting itulah. Maka dipasang ikhlas. Tidak bisa dikatakan ustaz itu tampaknya ikhlas. Tidak bisa didebat. Ikhlas itu bukan ditebak. Ikhlas itu dalam hati. Di antara kita yang duduk pagi ini atau subuh ini di sini tidak tahu siapa yang ikhlas. Yang duduk depan, yang duduk yang antum duduk di bawah, dan mustami', siapa yang ikhlas di sini saya tidak tahu. Allah yang tahu. Allah dan dia yang tahu. Allah dan dia yang mengamalkan itu yang tahu. Oleh karena itu ikhlas kita sendiri yang menjaga. Ikhlas itu kita sendiri menjaga. Dan ikhlas kita sendiri yang mengusahakan. Jangan salahkan orang karena kita tidak ikhlas, orang yang disalahkan orang itu mancing-mancing kita tidak ikhlas. Berarti kalau memang kita tidak ikhlas, gara-gara orang itu saya tidak ikhlas, salah ucapan itu sudah salah juga ya. Gara-gara orang itu memancing-mancing saya, jadinya saya tidak ikhlas. Gara-gara orang itu misalnya bukan ini haram ya, gara-gara itu ngasih saya uang sekian untuk saya melakukan ini dalam masalah amal, sehingga saya tidak ikhlas jadinya. Kok orang disalahkan? Berarti dia yang salah. Gara-gara dia menyebut-nyebut amalan saya, berinfak, berwakaf tanah ke masjid dan sebagainya di luar,
Gara-gara dia itulah saya tidak ikhlas. Bukan gara-gara dia, yang gara-gara hati kita juga. Kalau sekiranya kita ikhlas, tidak peduli mau pujian orang ataupun mau cacian orang. Baik. Untuk masalah Al-Quran, banyak tantangan nanti. Tantangan pengajar Al-Quran ataupun tantangan orang yang menghafal Quran, penggoda-penggoda orang penghafal Quran untuk tidak ikhlas pada Allah SWT banyak, bertebar di mana-mana, kiri kanan belakang depan atas bawah ada datang godaan untuk supaya tidak ikhlas pada Allah SWT. Kalau di depan mungkin masalah dunia, karena kebaikan di antara kebaikan khairukum tadi, kebaikan dunia, orang penghafal Quran dan pengajar Quran dan sebagainya, banyak akan mendapatkan kesenangan dunia. Tapi kalau tidak dijaga keikhlasannya, maka akan terlena dengan itu, akan hanyut dengan itu, lupa dengan niat pertamanya. Oleh karena itu, antum sebagian mungkin sudah masuk dalam dunia mengajar Al-Quran atau menghafal Quran mungkin, maka ana dan antum semuanya, mari kita menjaga keikhlasan kita dalam bergelut dan berkecimpung di dunia Al-Quran ini, baik mengajarnya, baik belajarnya, baik menghafalnya di dalam keseharian kita. Yang diharapkan itu aja, khairukum man ta'al, kebaikan yang diberikan oleh Allah dunia dan akhirat. Jangan dunia saja, dunia dan akhirat. Dan orang yang mengajarkan Al-Quran karena takut untuk dimasukkan ke dalam neraka, yang pertama tadi orang-orang pertama masuk neraka, itu tandanya dengan ikhlas. Ya, orang yang mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran karena takut untuk dimasukkan ke dalam golongan yang tiga golongan, di antara tiga golongan yang pertama masuk neraka, berarti orang itu ikhlas pada Allah SWT. Siapa yang tahu? Ya dia sendiri. Yang takut, dia yang tahu dia yang takut. Yang nekat, dia juga yang tahu nekat. Oleh karena itu, dijaga keikhlasan pada Allah SWT. Dan sebenarnya itu bukan masalah untuk Al-Quran saja, untuk semua amal sebenarnya. Baik. Dan balasan-balasan yang lain, faedah-faedah yang lain yang akan didapatkan untuk orang-orang yang belajar dan mengajar Al-Quran, sangat banyak buku yang menjelaskan hal itu, dan juga sangat banyak yang menjelaskan tentang ikhlas padanya. Namun yang tadi pembuka cara berpikir saja. Jadi jangan dikedepankan kemegahan dunia yang diharapkan dalam mengajar Al-Quran, tapi diharapkan adalah dijauhi dari azab Allah SWT yang diancam bagi orang-orang yang pertama masuk neraka Allah SWT. Karena Allah akan mengingkari nanti orang yang tidak ikhlas ini di akhirat nanti, seperti hadis yang panjang itu, bahwasanya dia apa yang kau lakukan atau apa yang kau perbuat dengan hafalan Al-Quran yang kau miliki. Kan itu yang ditanya oleh Allah SWT di akhirat nantinya. Dia menjawab, untuk mengajarkan kaum muslimin Al-Quran, untuk berdakwah pada Allah SWT. Allah mengingkari, engkau berdusta. Yang berdusta itu yang tahu kita dan Allah SWT. Ya, kita yang mengamalkan dan Allah yang maha tahu, lebih tahu daripada kita sendiri sebenarnya. Oleh karena itu, ketika kita mengakui di akhirat nantinya kita mengajarkan karena kaum muslimin, Allah lebih tahu tentang niat itu. Oleh karena itu, jaga-jaga niat. Yang ngomong sekarang ini belum tahu lagi bisa menjaga niat. Oleh karena itu, kita semuanya harus bisa menjaga niat. Baik yang kita ajarkan adalah anak kita sendiri. Ada juga orang yang dia tidak ngajar di sekolah, dia tidak ngajar di masjid, tapi dia ngajar anaknya. Dengan harapan apa? Supaya dia bisa ngajar yang niat tidak ikhlas, ya. Dia ngajar anaknya supaya anaknya sukses di dunia nantinya, dikenal orang, sehingga dia juga dikenal. Bahaya kan?
Itu pintu dia ya. Sedangkan dia ngajar rumah di kamar dia lagi. Tapi niatnya udah sedunia. Niatnya sudah dunia. Anaknya tenar nanti karena udah tenar di YouTube, tenar di TV. Kalau sekarang tenar di YouTube ya, bukan di TV ya. Walaupun bukan di bintang film, bintang apa ini lebih terkenal daripada bintang film. Bintang film terkenal di bioskop aja. Kalau bintang YouTube itu apa namanya? Iya, YouTuber. Ya, dikenal oleh dunia. Walaupun orang kampungnya tidak kenal sama dia, karena orang kampung tidak punya YouTube mungkin. Orang dunia kenal. Nah, dia kenal. Mungkin tidak dipublikasikannya dia ngajar anaknya, tapi niat dalam hatinya itu. Ketika dia ngajar anaknya, dia berniat anaknya sukses di dunia nanti, dikenal oleh orang sehingga imbasnya ke dia. Dia juga dikenal bapak yang soleh, bapak yang sukses dalam mengajar anak. Oleh karena itu banyak. Satu jalan untuk ikhlas, 1000 jalan untuk menghancurkan ikhlas. Jadi hati-hati.